Pernahkah kamu mendengar legenda penguasa Laut Selatan? Sebuah kisah yang lebih dari sekadar mitos. Sebuah kebenaran yang tersembunyi di antara gemuruh ombak Parangtritis. Seorang pemuda bernama Rama datang ke pantai untuk mencari ketenangan. Tapi yang ia temukan justru panggilan dari dunia lain. Bisikan ombak, sosok misterius di senja hari, dan sebuah tugas rahasia yang mengubah hidupnya selamanya. Namun, bukan hanya Rama yang tertarik pada kekuatan laut. Ada kegelapan yang mengintai, siap merebut kekuasaan dan menghancurkan keseimbangan alam. Bisakah Rama membantu Sang Ratu Laut melawan ancaman ini? Ataukah ia justru akan terjebak dalam kutukan yang tak terhindarkan? Legenda Nyi Roro Kidul dan Pantai Parangtritis. Sebuah kisah yang akan membuatmu bertanya, apakah hanya sekadar mitos ataukah kenyataan yang masih hidup hingga hari ini? Berhati-hatilah saat berada di tepi Pantai Parangtritis, karena ombaknya mungkin memanggil namamu. Nyi Roro Kidul dan Pantai Parangtritis. Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, suara ombak bergulung-gulung membawa bisikan tentang legenda yang hidup dalam hati masyarakat. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, bukan sekadar cerita rakyat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi penduduk pesisir, ia adalah penjaga lautan yang memiliki kekuatan magis, yang keberadaannya nyata meski tak selalu terlihat oleh mata manusia. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang mengenakan pakaian hijau di pantai akan dibawa olehnya ke dasar laut, menjadi penghuni istananya yang megah di bawah samudra. Kisah-kisah orang hilang secara misterius sering dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Nelayan yang tersesat, wisatawan yang tak kembali, semua dianggap sebagai bagian dari takdir yang ditentukan oleh Sang Ratu. Masyarakat setempat selalu memberikan sesaji di tepi pantai, meletakkan bunga tujuh rupa, dupa, dan sesaji lainnya di atas batu karang. Mereka percaya bahwa dengan menghormatinya, mereka akan diberi perlindungan dari amukan laut yang kadang tak terduga. Di balik keindahan Pantai Parangtritis yang memukau, tersimpan aura mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Ombak yang menghantam karang seperti membawa pesan yang tak terucap, seolah-olah lautan memiliki mata dan telinga yang selalu mengawasi. Namun, legenda ini bukan hanya tentang ketakutan. Banyak pula yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah pelindung, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebagian orang bahkan mengaku pernah bertemu dengannya, meski hanya sekilas, dalam wujud seorang wanita cantik berbaju hijau, dengan aura yang begitu kuat, hingga mampu membuat siapapun yang melihatnya terpaku dalam ketakjuban. Legenda ini terus hidup, mengalir bersama angin laut yang membawa kisah-kisah misterius ke telinga siapa saja yang berani mendengarkan. Senja mulai menyelimuti Pantai Parangtritis, mewarnai langit dengan semburat jingga yang memudar ke ungu. Rama duduk di atas hamparan pasir, menikmati hembusan angin yang membawa aroma laut yang khas. Ia datang ke sini untuk mencari ketenangan, berharap ombak mampu meredakan beban pikirannya yang semakin hari semakin berat. Namun, ketenangan itu tiba-tiba berubah ketika matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di tepi air, seorang wanita berdiri membelakangi lautan. Gaun hijau yang dikenakannya berkibar tertiup angin, menciptakan siluet yang begitu indah. Namun terasa ganjil di saat yang bersamaan. Rama menyipitkan matanya, mencoba memastikan apakah yang dilihatnya itu nyata atau hanya bayangan senja. Jantungnya berdegup lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu dalam sosok wanita itu yang membuatnya enggan berpaling. Langkahnya tanpa sadar bergerak mendekat. Namun, saat jaraknya tinggal beberapa meter, angin berhembus lebih kencang. Pasir berterbangan,
membuat Rama menutup matanya sesaat. Ketika ia membuka mata kembali, sosok wanita itu sudah tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah ombak yang terus bergulung, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Merasa penasaran, Rama bertanya kepada seorang nelayan tua yang kebetulan melintas. "Pak, tadi saya melihat seorang wanita berbaju hijau di tepi pantai. Kemana dia pergi?" Tanyanya dengan nada bingung. Nelayan tua itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Matanya menatap Rama dengan sorot yang sulit diartikan. "Jika kau benar melihatnya, bersyukurlah kau masih di sini, Nak," ucapnya pelan, sebelum berjalan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Rama hanya bisa terpaku di tempatnya, sementara suara ombak seakan berbisik lebih kuat di telinganya. Malam pun mulai turun, membawa serta perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, setelah kembali ke penginapan kecilnya di dekat pantai Parangtritis, Rama mencoba untuk tidur. Namun, pikirannya terus dihantui oleh sosok wanita berbaju hijau yang ia lihat di tepi pantai. Siapakah dia? Mengapa kehadirannya terasa begitu nyata, namun menghilang begitu saja? Di tengah pikirannya yang berkecamuk, akhirnya Rama terlelap. Namun, tidurnya tidaklah nyenyak. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing namun familiar. Pasir putih terbentang luas, dan deburan ombak terdengar begitu jelas di sekelilingnya. Udara beraroma laut, tapi terasa lebih segar dan sejuk. Di hadapannya, berdiri sosok wanita berbaju hijau. Wajahnya samar dalam cahaya rembulan, tapi matanya bersinar penuh misteri. "Rama!" Suaranya lembut, namun menggema di sekelilingnya. Rama menatapnya dengan bingung. "Siapa kamu?" tanyanya. Suaranya terdengar bergetar. Wanita itu tersenyum tipis. "Datanglah ke pantai saat bulan purnama. Aku menunggumu," ujarnya sebelum angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa serta suara ombak yang semakin besar. Rama merasa tubuhnya tertarik ke belakang, lalu jatuh ke dalam kehampaan. Ia tersentak bangun, napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia melihat jam di meja kecil di samping tempat tidur, tepat pukul 3 dini hari. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah wanita itu benar-benar memanggilnya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan dirinya. Datang saat bulan purnama, gumamnya pelan. Hatinya dipenuhi kebingungan dan rasa penasaran yang semakin besar. Beberapa hari berlalu sejak mimpi aneh itu, tetapi bayangan wanita berbaju hijau terus menghantui pikiran Rama. Setiap kali ia menutup mata, suara lembutnya kembali terngiang di telinganya, meminta untuk datang ke pantai saat bulan purnama. Awalnya, Rama mencoba mengabaikannya. Ia berpikir itu hanya bunga tidur, ilusi dari pikirannya yang lelah. Namun, semakin lama ia berusaha melupakan, semakin kuat dorongan untuk kembali ke Parangtritis. Akhirnya, di malam bulan purnama, Rama memutuskan untuk kembali ke pantai. Langit bersih tanpa awan, dan bulan bersinar terang, memantulkan cahayanya ke permukaan laut yang bergelombang pelan. Rama berdiri di tepi pantai, tepat di tempat ia melihat wanita itu sebelumnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma garam yang khas. Ia menunggu dengan cemas, matanya terus mengawasi sekitar, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan sosok misterius dalam mimpinya. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh. Suhu udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah lebih dingin. Ombak yang tadinya tenang mulai bergerak lebih besar, dan hembusan angin terasa semakin kuat. Lalu, di kejauhan, Rama melihatnya. Sosok wanita berbaju hijau berdiri di atas batu karang. Rambut panjangnya melambai tertiup angin laut. Tatapannya lurus ke arah Rama, seolah sudah menunggunya sejak lama. Jantung Rama berdetak lebih cepat. Kakinya seakan terpaku di pasir. Ia ingin mendekat,
tapi tubuhnya terasa kaku, dihantui keraguan dan rasa takut yang tak ia mengerti. Wanita itu tersenyum, lalu melangkah perlahan mendekatinya. Dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, "Akhirnya kau datang." Rama berdiri kaku di atas pasir dingin. Tubuhnya bergetar bukan karena udara malam, tetapi karena ketegangan yang menyelimuti hatinya. Ombak bergulung dengan ritme yang semakin aneh, seolah berbisik kepadanya, "Rama." Ia terkejut. Suara itu terdengar samar, tetapi jelas, memanggil namanya. Rama menoleh ke kiri dan kanan, memastikan bahwa tidak ada orang lain di pantai selain dirinya. Namun, suara itu terus terdengar, bergema di antara deburan ombak yang menggulung ke pantai. Saat itu, kabut tipis mulai naik dari permukaan air. Angin yang tadinya sepoi-sepoi kini berhembus lebih kencang. Rama merasakan sensasi aneh, seperti ada energi yang perlahan menyelimuti dirinya. Dari balik kabut, samar-samar ia melihat sosok wanita berbaju hijau melangkah perlahan di atas air. Cahaya rembulan membuat auranya semakin memancar, dan wajahnya terlihat begitu anggun serta menakutkan di saat yang bersamaan. Napas Rama memburu. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dada. "Nyi Roro Kidul," gumamnya tanpa sadar. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya, masih dalam kabut yang berputar di sekelilingnya. Ia tak berbicara, namun sorot matanya begitu dalam, seakan mampu menembus pikiran dan perasaan Rama. Ombak kembali berdebur, kali ini lebih kuat. Rama merasa pasir di bawah kakinya bergetar halus, seperti ada kekuatan yang hendak menariknya lebih dekat. "Laut memanggilmu, Rama." Suara lembut itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan langsung menusuk ke dalam pikirannya. Rama tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan campuran ketakutan dan rasa penasaran yang semakin besar. Malam itu, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Rama masih terpaku di tempatnya ketika sosok wanita berbaju hijau itu melangkah lebih dekat. Dengan gerakan anggun, ia mengangkat tangannya, dan seketika angin laut berhenti bertiup. Suasana menjadi begitu hening hingga hanya suara degup jantung Rama yang terdengar di telinganya sendiri. "Aku telah lama mengamatimu, Rama," ucap wanita itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Rama menelan ludah. "Siapa? Siapa kamu?" tanyanya meski dalam hatinya ia sudah mengetahui jawabannya. Wanita itu tersenyum tipis seolah menikmati kebingungan Rama. "Aku adalah penjaga laut ini, penguasa yang telah ada sejak zaman dahulu. Namaku telah disebut-sebut dalam legenda manusia." Rama merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin. "Nyi Roro Kidul," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Mata wanita itu bersinar dalam cahaya bulan. "Aku telah mengamati perjalanan hidupmu sejak lama, Rama. Kau adalah seseorang yang memiliki ikatan dengan lautan lebih dari yang kau sadari." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rama berdiri. Ia mencoba memahami maksudnya, tapi pikirannya masih dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. "Kenapa aku? Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat hingga jaraknya hanya beberapa jengkal dari Rama. "Takdir telah mempertemukan kita di sini. Ada sesuatu yang harus kau ketahui dan sesuatu yang harus kau pilih." Ombak kembali bergulung di belakangnya, menciptakan suara yang bergema di seluruh pantai. Mata Rama tak bisa lepas dari sorot mata tajam wanita itu. Malam itu, takdir Rama mulai berubah, dan ia tahu jalan pulang sudah tidak lagi sejelas sebelumnya. Rama menatap Nyi Roro Kidul dengan perasaan campur aduk. Wanita di hadapannya bukanlah manusia biasa. Ia adalah legenda yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita rakyat. Namun,
Kini ia berdiri di hadapannya, nyata, dengan tatapan yang begitu dalam. "Apa maksudmu dengan takdirku?" tanya Rama dengan suara sedikit bergetar. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Dunia manusia dan dunia laut harus selalu seimbang. Namun ada kekuatan gelap yang berusaha mengacaukan keseimbangan itu. Kau adalah salah satu yang terpilih untuk membantuku menjaga batas antara dua dunia ini. Rama terdiam. Pikirannya berputar, berusaha memahami kata-kata sang ratu. Ia hanya seorang pria biasa, bukan seseorang yang memiliki kekuatan atau ilmu spiritual. Mengapa ia? "Kenapa aku?" tanyanya akhirnya. "Ada sesuatu dalam dirimu yang belum kau sadari, Rama. Kau memiliki ikatan dengan laut, dengan dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan manusia," jawab Nyi Roro Kidul. "Dan sekarang kau harus memilih, tetap hidup dalam ketidaktahuan atau menerima takdirmu dan menjalankan tugas ini." Ombak bergemuruh lebih besar, seakan mendukung perkataan sang ratu. Rama merasa jantungnya berdebar kencang. Jika ia menolak, apakah ia akan dibiarkan pergi begitu saja? Atau ada konsekuensi lain yang harus ia tanggung? Ia menatap laut yang luas dan gelap di hadapannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya memang selalu terhubung dengan lautan. Sejak kecil, ia selalu merasa nyaman di dekat air, dan kini ia merasa panggilan itu semakin kuat. Akhirnya, dengan napas dalam, ia berkata, Aku akan membantumu." Senyum tipis Nyi Roro Kidul mengembang. "Bagus, maka tugas pertamamu adalah menemukan mereka yang telah lama terlupakan. Mereka adalah penjaga laut sebelum waktumu, dan hanya mereka yang bisa membantumu memahami peran barumu." Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan ombak yang semakin dalam, seakan menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar suara air. Malam semakin larut ketika Rama merasakan perubahan di sekelilingnya. Udara menjadi lebih berat, dan suara ombak kini terdengar seperti lantunan mantra kuno. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya perlahan, dan dari kedalaman laut muncul cahaya kebiruan yang berputar-putar seperti pusaran energi. "Pergilah, Rama. Mereka telah menunggumu sejak lama," ujar sang ratu sebelum tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut tipis. Rama menelan ludah, lalu melangkah ke arah pusaran cahaya yang perlahan membentuk bayangan seorang pria tua berjubah biru keperakan. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya memancarkan ketajaman. Seorang yang telah menyaksikan banyak hal di dunia ini. "Akhirnya kau datang," kata pria itu dengan suara serak. "Aku adalah Ki Jaya, salah satu dari sedikit penjaga yang masih bertahan." Rama mengerutkan kening. "Penjaga?" Ki Jaya mengangguk. "Dahulu, sebelum manusia melupakan, kami adalah penjaga keseimbangan antara dunia laut dan dunia manusia. Namun, semakin banyak manusia yang merusak lautan, semakin melemah kekuatan kami. Sekarang, hanya sedikit dari kami yang tersisa, dan kekuatan gelap mulai bangkit kembali." Rama merasa bulu kuduknya meremang. Kekuatan gelap? Apa yang sebenarnya terjadi? Ki Jaya menatapnya dengan tajam. "Ada yang ingin menguasai lautan ini, Rama. Sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari yang kau bayangkan. Nyi Roro Kidul tidak bisa melawan sendirian. Ia membutuhkan penerus baru, seseorang yang bisa menjembatani dunia manusia dan dunia gaib." Jantung Rama berdetak lebih cepat. Apakah ini alasan mengapa ia dipilih? Ki Jaya melangkah lebih dekat. "Tugasmu bukan sekadar melindungi lautan, Rama. Kau harus menemukan kunci yang telah lama tersembunyi. Jika tidak, maka kegelapan akan mengambil alih lautan ini, dan dunia manusia akan terkena dampaknya." Angin laut berhembus lebih dingin. Rama menyadari satu hal. Ia telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan kini, tak ada jalan untuk kembali.
Langit di atas pantai Parangtritis perlahan berubah. Awan hitam berkumpul, menutupi sinar bulan yang sebelumnya menerangi laut. Rama berdiri di tepi pantai, merasakan tekanan aneh yang semakin kuat dari dalam samudra. Ki Jaya yang berdiri di sampingnya menghela napas panjang. Mereka sudah mulai bergerak, katanya dengan suara berat. "Siapa mereka?" tanya Rama, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ki Jaya menatap lautan yang kini tampak lebih kelam. Makhluk-makhluk yang lahir dari keserakahan manusia dan dendam lama yang tak pernah padam. Mereka telah lama menunggu saat yang tepat untuk merebut lautan ini dari sang ratu. Tiba-tiba, ombak bergulung dengan dahsyat. Dari dalam air yang bergolak, muncul bayangan-bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sosok mereka menyerupai manusia, tetapi tubuhnya lebih tinggi dan kurus, dengan tangan yang panjang seperti cakar. Rama mundur selangkah, tubuhnya dipenuhi rasa takut. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang menyeramkan, seolah mengejek keberadaannya. "Kau harus bersiap, Rama," ujar Ki Jaya. "Ini bukan sekadar legenda. Ini adalah pertempuran yang nyata." Tepat saat Ki Jaya selesai berbicara, salah satu makhluk itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Rama nyaris tak sempat menghindar sebelum Ki Jaya mengayunkan tongkat kayu yang tiba-tiba bersinar biru, menghantam makhluk itu dan membuatnya terpental ke dalam laut. "Jangan takut, gunakan kekuatan laut yang ada dalam dirimu," seru Ki Jaya. Rama menggertakkan giginya. Ia tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Setelah pertempuran sengit malam itu, Rama terduduk di pasir, napasnya tersengal. Ki Jaya berdiri di sampingnya, mengawasi laut yang mulai kembali tenang. "Kita tidak bisa melawan mereka sendirian," kata Ki Jaya. "Kau membutuhkan sekutu." Rama mengangkat kepalanya. "Sekutu?" Ki Jaya tersenyum tipis. Tidak semua makhluk gaib di lautan ini jahat. Masih ada yang setia kepada Nyi Roro Kidul dan ingin menjaga keseimbangan. Mereka yang telah lama tersembunyi. Kini saatnya untuk membangkitkan mereka. Dengan satu hentakan tongkatnya ke pasir, Ki Jaya menggumamkan mantra dalam bahasa kuno. Sejenak, suasana di sekitar mereka menjadi hening, seakan dunia menahan napas. Lalu, air laut di dekat kaki mereka beriak lembut, dan dari dalamnya muncul makhluk-makhluk yang tak pernah Rama bayangkan sebelumnya. Salah satunya adalah seorang pria bertubuh besar dengan kulit biru kehijauan dan mata bersinar layaknya mutiara laut. "Aku Ki Jagat, salah satu panglima lama yang mengabdi pada sang ratu," katanya dengan suara dalam. Di sampingnya muncul sesosok wanita cantik berambut panjang yang melambai seperti ombak. "Namaku Ranti, penjaga arus bawah yang tersembunyi dari mata manusia." Rama terperangah. Ia tak pernah menyangka bahwa lautan menyimpan makhluk-makhluk sehebat ini. "Kami telah menunggumu, Rama," ujar Ki Jagat. "Dan kini pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai." Malam itu, di bawah langit yang mulai kembali cerah, Rama menyadari satu hal. Ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Langit di atas laut selatan berubah kelam. Awan hitam berputar, kilat menyambar permukaan air, dan angin bertiup kencang, membawa hawa peperangan yang tak terelakkan. Ombak bergulung setinggi gunung, seakan ikut marah atas gangguan yang datang. Rama berdiri di atas batu karang bersama Ki Jaya, Ki Jagat, dan Ranti. Di kejauhan, siluet Nyi Roro Kidul tampak melayang di atas permukaan laut. Jubah hijaunya berkibar, auranya memancarkan cahaya kebiruan yang menembus kegelapan. "Kekuatan mereka lebih besar dari yang kuduga," kata Ki Jagat dengan suara tegang. "Dengan persiapan yang tepat, kita masih bisa menang," balas Ranti, meski ketakutan tampak di matanya. Dari dalam laut yang bergejolak, muncul pasukan hitam yang dipimpin oleh sesosok makhluk besar bermata merah.
Tubuhnya hitam pekat, dengan tanduk panjang dan tangan yang dipenuhi cakar tajam. Akhirnya, saatnya tiba. Makhluk itu berbicara dengan suara bergema. "Sudah terlalu lama kau berkuasa, Ratu Laut Selatan. Kini, lautan ini menjadi milik kami." Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika pasukan gaibnya, para penjaga laut yang setia, muncul dari kedalaman. Mereka adalah makhluk-makhluk laut berwujud manusia setengah ikan, penjaga arus, dan roh-roh yang telah lama mengabdi pada sang ratu. "Tidak selama aku masih di sini," jawab Nyi Roro Kidul tegas. "Laut ini bukan milik siapapun. Ini adalah keseimbangan yang harus dijaga." Pertempuran pun dimulai. Ombak berubah menjadi senjata, berputar seperti tombak tajam. Makhluk hitam melompat dari air, menyerang para penjaga laut. Rama melihat Ki Jaya bertarung dengan tongkat kayunya yang bercahaya biru, menangkis serangan makhluk-makhluk itu. Ki Jagat mengayunkan trisulanya, menciptakan pusaran air yang menyedot musuh-musuhnya. Rama sendiri berusaha bertahan. Ia belum menguasai kekuatan yang ada dalam dirinya, tetapi ia tahu ia harus berjuang. Dengan keberanian yang tersisa, ia menyerang satu makhluk hitam yang mendekat dengan pukulan keras. Ajaibnya, tangannya bercahaya biru, dan makhluk itu terpental ke dalam air. Namun, musuh terlalu banyak. Mereka terus berdatangan, semakin kuat. Dan di tengah kekacauan itu, Nyi Roro Kidul mulai kehilangan kendali. Nyi Roro Kidul melayang di udara. Tubuhnya memancarkan cahaya yang semakin meredup. Serangan musuh yang tak henti-henti telah menguras banyak energinya. Makhluk hitam bertanduk itu tertawa. "Kau tidak sekuat dulu, Ratu Laut Selatan." Sang ratu terdiam, menatap pasukannya yang mulai kewalahan. Rama melihatnya dari kejauhan, hatinya dipenuhi kecemasan. Jika Nyi Roro Kidul jatuh, maka lautan ini akan dikuasai oleh kegelapan selamanya. Dengan napas berat, sang ratu menutup matanya. "Jika keseimbangan harus dijaga, maka aku harus membuat pengorbanan," bisiknya. Tiba-tiba, air laut di sekelilingnya mulai bersinar hijau terang. Ombak membentuk lingkaran raksasa, menciptakan pusaran yang semakin membesar. Angin berhembus semakin kencang, membuat musuh-musuhnya terlempar ke segala arah. "Apa yang dia lakukan?" tanya Rama dengan panik. Ki Jaya menggertakkan giginya. Dia akan mengorbankan sebagian kekuatannya untuk menyegel makhluk-makhluk ini. Nyi Roro Kidul membuka matanya yang kini bercahaya seperti zamrud. Demi lautan ini, demi keseimbangan dunia. Dengan satu gerakan tangan, energi besar terpancar dari tubuhnya. Cahaya hijau menyelimuti seluruh lautan, menelan makhluk-makhluk hitam yang menjerit sebelum akhirnya menghilang ke dalam pusaran air. Namun, di saat yang sama, tubuh Nyi Roro Kidul bergetar. Cahaya yang melingkupinya perlahan meredup, dan wajahnya tampak pucat. "Apa yang terjadi?" tanya Rama panik. Ki Jaya menunduk sedih. Dia telah mengorbankan sebagian besar kekuatannya. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Saat pusaran menghilang dan laut kembali tenang, Nyi Roro Kidul melayang turun ke permukaan air. Rama berlari ke arahnya, tetapi sang ratu hanya menatapnya dengan senyum lemah. "Pertarungan belum berakhir, Rama," bisiknya. "Kini takdir lautan ini ada di tanganmu." Dan dengan itu, sang ratu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Rama dengan beban tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Laut Selatan akhirnya kembali tenang. Ombak yang tadinya bergemuruh, kini hanya menyapu pantai dengan lembut, seolah meratapi kepergian sang ratu. Ki Jaya berdiri diam di tepi karang, menatap Cakrawala dengan sorot mata penuh duka. Rama terjatuh berlutut di pasir. Tubuhnya masih bergetar akibat pertempuran tadi. Kemenangan ini terasa berbeda.
bukan kemenangan yang patut dirayakan, melainkan sebuah keharusan yang membawa kehilangan besar. Ki Jagat dan Ranti mendekat, wajah mereka pun diliputi kesedihan. Sang ratu telah mengorbankan sebagian besar kekuatannya untuk menyegel kegelapan, ujar Ki Jagat pelan. Ia tidak akan sama seperti sebelumnya. Rama menatap lautan yang kini tampak tenang, tetapi terasa berbeda. Apakah dia akan kembali? Tanyanya lirih. Ranti tersenyum tipis. Dia tidak benar-benar hilang, hanya melemah. Keseimbangannya kini ada di tangan kita semua. Rama mengepalkan tangannya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah ikatan baru yang ia rasakan dengan lautan. Setiap ombak yang bergulung, setiap angin yang berhembus, seakan berbisik langsung ke dalam hatinya. Laut ini kini telah menjadi bagian darimu, kata Ki Jaya, seolah membaca pikirannya. Kau telah terpilih untuk melanjutkan jejak sang ratu dalam menjaga keseimbangan. Rama menghela napas panjang. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sebesar ini. Ia hanya seorang pemuda biasa yang mencari ketenangan di pantai. Tetapi kini ia menjadi bagian dari legenda yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan ombak. Malam itu, ia berdiri sendiri di tepi pantai, menatap bulan yang menggantung di langit. Aku akan menjaga janji ini, bisiknya. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa warna jingga keemasan yang menyapu laut selatan. Rama berdiri di tepi pantai, merasakan desir angin pagi yang menyentuh kulitnya dengan lembut. Sudah saatnya ia kembali ke dunia nyata. Ki Jaya menepuk pundaknya. Kau telah melakukan lebih dari yang pernah diharapkan siapapun, Rama. Tetapi ingatlah, tugas ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Rama mengangguk. Aku tahu, tapi untuk saat ini aku harus kembali. Ki Jagat dan Ranti menatapnya dengan mata penuh pengertian. Kami akan selalu berada di sini, ujar Ki Jagat. Jika kau membutuhkan kami, cukup dengarkan suara ombak. Dengan langkah perlahan, Rama meninggalkan pantai, berjalan menuju kehidupannya yang dulu. Namun, hatinya tak lagi sama. Ia bukan lagi pemuda biasa yang mencari ketenangan. Ia kini terikat dengan laut, dengan janji yang harus dijaga. Di kejauhan, angin berhembus lembut, membawa bisikan samar yang hanya bisa ia dengar. Kita akan bertemu lagi. Dan dengan itu, Rama tersenyum kecil. Ia tahu, legenda ini belum benar-benar berakhir. Waktu berlalu, tetapi cerita tentang Nyi Roro Kidul dan pertarungan di Laut Selatan tetap hidup di hati masyarakat. Ombak terus berbisik, membawa kisah lama kepada generasi baru yang datang ke pantai Parangtritis, entah untuk mencari ketenangan atau sekadar menikmati keindahan alam. Rama telah kembali ke kehidupannya yang biasa, tetapi ia tidak pernah benar-benar meninggalkan lautan. Setiap kali ia menutup mata dan mendengarkan suara ombak, ia bisa merasakan energi laut yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu, meskipun sang ratu telah melemah, keseimbangannya tetap terjaga berkat pengorbanannya. Di malam-malam tertentu, saat bulan purnama bersinar terang, beberapa nelayan bersumpah melihat bayangan hijau samar melayang di atas permukaan laut. Sebagian percaya itu adalah roh Nyi Roro Kidul yang masih mengawasi lautnya, sementara yang lain menganggapnya sekadar ilusi dari cahaya bulan. Namun, bagi Rama, ia tahu bahwa legenda itu lebih dari sekadar cerita rakyat. Ia adalah bagian dari sejarah yang nyata, sebuah pengingat bahwa manusia dan alam harus selalu hidup dalam keseimbangan. Di suatu sore, ia kembali mengunjungi Parangtritis. Berdiri di tepi pantai seperti pertama kali ia datang. Angin berhembus sejuk, membawa suara laut yang terasa begitu akrab di telinganya. Tiba-tiba, sebuah bisikan lembut terdengar dalam pikirannya. Terima kasih Rama, keseimbangan ini akan terus terjaga. Ia tersenyum.
Mungkin suatu hari nanti, seseorang akan dipilih lagi untuk menjaga laut ini, seperti yang pernah terjadi padanya. Legenda Nyi Roro Kidul tidak akan pernah mati. Selama ombak masih berbisik dan angin masih berhembus, kisah ini akan terus hidup, mengingatkan manusia bahwa ada kekuatan lebih besar di alam yang harus dihormati. Dan dengan itu, Rama melangkah pergi, meninggalkan jejak di pasir yang akan segera dihapus oleh ombak, tetapi tidak oleh sejarah.